Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Informatika RSID. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan sharing terkait dengan bedah MFK 8.2. Oke, nah kali ini pembahasannya cukup panjang karena di MFK 8.2 ini ada subpoinnya, itu 8.2.1. Secara garis besar MFK 8.2 ini berkisar tentang ketersediaan air bersih dan listrik sepanjang waktu, serta menyediakan sumber cadangan atau alternatif persediaan air dan tenaga listrik jika terjadinya terputusnya sistem, terjadinya kontaminasi atau kegagalan. Oke. Ya, jadi di 8.2 ini sudah jelas ya terkait dengan ketersediaan air dan listrik sepanjang waktu. Juga bicara soal mutu air gitu. Oke. Lalu untuk regulasinya ada apa aja? Yang pasti kalau teman-teman membuat regulasi 8.2, pastikan poin A sampai E ini ada gitu, yaitu identifikasi peralatan sistem, penyediaan air bersih, pengujian, dokumentasi hasil pengujian, serta memastikan pengujian sumber cadangan air dan listrik. Oke. Lalu meningkatkan frekuensi pengujian yang mencakup 4 poin nih. Ini harus teman-teman lakukan, yaitu perbaikan sistem air secara berulang, sumber air bersih sering terkontaminasi, jaringan listrik yang tidak dapat diandalkan, pemadaman listrik tidak terduga dan berulang. Jadi dalam membuat regulasi pastikan juga teman-teman memperhatikan 4 poin ini gitu. Bagaimana jika sistem air bersih yang dipunya rumah sakit itu harus diperbaiki secara berulang-ulang gitu. Otomatis sumber air alternatifnya itu juga harus lebih kuat gitu sehingga bisa membackup peralatan ini. Lalu yang kedua, sumber air bersih sering terkontaminasi. Ada beberapa daerah yang air bersihnya terkontaminasi. Kadang dia menggunakan air sumur ya, dan air sumur itu terkontaminasi atau hasil baku mutu air itu jelek. Nah, bagaimana teman-teman melakukan tindakan atau tindak lanjut terkait dengan sumber air bersih yang terkontaminasi itu? Lalu jaringan listrik yang tidak dapat diandalkan. Jadi ada suatu daerah mungkin yang jaringan listriknya itu mungkin setiap malam itu sering mati gitu, atau sering terjadi mati listrik, sering terjadi gangguan listrik. Nah, ini apa yang harus dilakukan rumah sakit untuk menangani hal tersebut? Dan terakhir, pemadaman listrik yang tidak terduga dan berulang-ulang. Ini sama seperti poin nomor 3. Lalu untuk poin penilaiannya sendiri, yang pertama adalah regulasi tentang persiapan keadaan darurat. Oke. Jadi ini berbeda ya dengan 8.0 atau 8.1. Kalau 8.0 dan 8.1 bisa teman-teman backup dengan panduan pengelolaan sistem utilitas gitu. Untuk 8.2 ini teman-teman bisa membuat panduan tanggap darurat utilitas. Oke, ini teman-teman bisa buat ya. 8.2.1 bisa buat panduan tanggap darurat utilitas. Atau terkait dengan tanggap darurat utilitas ini teman-teman masukkan di panduan pengelolaan utilitas gitu. Jadi kalau teman-teman nggak mau banyak panduan gitu, gabungkan saja panduan ini ke dalam panduan pengelolaan utilitas. Lalu yang kedua, regulasi tentang persiapan keadaan darurat meliputi. Nah, ini di dalam panduan panduan tanggap darurat utilitas, pastikan teman-teman masukkan poin A sampai E yang ini. Oke, masukkan gitu. Sebenarnya sih nggak perlu bikin panduan baru ya, cukup panduan pengelolaan utilitas itu teman-teman sudah bisa untuk menjawab poin ini gitu. Yang penting di dalam panduan pengelolaan utilitas pastikan ada poin A sampai E. Oke. Nah, teman-teman juga bisa memperkuat poin A sampai E ini dengan membuat masing-masing SPO gitu. Jadi contoh di sini SPO daftar area, berarti SPO identifikasi kebutuhan utilitas. Oke. Ini bisa. Lalu yang kedua, SPO apa lagi nih? SPO penyediaan air 24 jam. SPO penyediaan air dan listrik 24 jam. Oke, lalu SPO pengujian air dan listrik. Di sini lebih jelasnya kehandalan ya, sumber tenaga listrik dan air bersih. Jadi ini lebih ke pengujian pompanya,
Ya, sumber tenaganya kan berarti dari pompa ya, pompa air. Dan kalau listrik itu sumber listriknya itu berarti dari panel ya. Oke, ini juga bisa teman-teman buat. Lalu yang terakhir itu pendokumentasian bisa dimasukkan ke dalam SPO pengujian. Dan terakhir ini pengujian cadangan. Ini juga teman-teman bisa buat ya. SPO pengujian sumber air dan listrik cadangan. Ini silahkan dibuat gitu. Oke, nah untuk yang poin pertama, SPO ini, dari SPO ini tentu saja akan melahirkan form. Oke, SPO penyediaan air dan listrik nanti mungkin bisa form registrasi atau form ketersediaan air dan listrik 24 jam. Jadi checklist kalau air itu selalu terpenuhi, tidak ada gangguan supply, listrik pun begitu, dalam 24 jam listrik selalu nyala, itu bisa. Lalu yang ketiga, form pengujian pompa air. Jadi ada form pengujiannya atau form pengujian listrik cadangan. Nah, untuk yang SPO identifikasi kebutuhan utilitas, teman-teman bisa membuatnya seperti ini. Oke, jadi formnya sederhana aja. Jadi di sini ada nomor, lantai, area, lalu item ceknya apa aja. Di sini kan tadi di regulasi itu sudah disebutkan ya, kalau apa aja sih. Nah, penerangan, pendinginan, bantuan hidup, air bersih, untuk sterilin alat. Nah, ya teman-teman bisa masukkan aja penerangan, lemari pendingin, ventilator, sterilat, bisa juga tambahan terowongan emergensi ataupun terkait fasilitas lainnya yang dibutuhkan di ruangan. Jadi di sini tinggal teman-teman checklist ya. Aja. Kalau misalnya Oka pasti butuh. Misalnya ini nggak perlu, nah ini bisa seperti ini. Jadi buat seluruh area ini, lengkapi seluruh area rumah sakit, lalu lakukan checklist di sini, itu juga bisa. Oke, lanjut. Lanjut yang 8.2.2 ya. Air bersih telah tersedia selama 24 jam. Nah, ini observasi. Jadi kalau teman-teman sudah punya kajian perhitungan regulasinya, yang di dalam regulasi itu pasti aman gitu. Apalagi kalau surveyor biasanya akan melihat berapa tangki yang dimiliki oleh rumah sakit, terus juga berapa kapasitas pompanya, berapa debit air yang dihasilkan. Nah, itu akan dilihat di sana. Lalu poin 8.2.3 ini juga terkait dengan listrik. Nanti listrik akan ditanya berapa watt ya, kapasitas listriknya rumah sakit. Itu nanti dilihat apakah memenuhi atau tidak gitu. Nanti akan dibandingkan dengan tagihan listrik bulanan, dengan kapasitas genset, itu juga bisa dilihat di sana. Lalu yang 8.2.4, rumah sakit mengidentifikasi area dan pelayanan berisiko paling tinggi terjadi kegagalan listrik atau air bersih terkontaminasi. Nah, ini sama seperti tadi ya. Teman-teman bisa buat cek seperti ini gitu. Daftar area berisiko air dan listrik. Jadi bentuknya itu bisa form seperti ini, atau juga bisa dibuat dalam bentuk SK gitu. Jadi SK daftar area berisiko kegagalan listrik dan air gitu. Nah, daftar areanya apa aja silahkan kaji gitu. Biasanya sih yang area-area kritikal ya, seperti ICU, OK, IGD, HD, poli tidak ya, rawat inap, itu juga mungkin, cat lab, VK. Nah, ini area-area kritikal seperti ini biasanya akan masuk dalam kategori area dengan berisiko paling tinggi bila terjadi kegagalan listrik. Nah, dari poin 8.2.4, maka wajib dibuat dokumen penanganan untuk mengurangi resiko. Oke, 8.2.4. Ini langsung lengkap ya. Dokumennya seperti apa sih? Tentu saja dokumen teman-teman bisa berbentuk 1. HIRA. Oke. 2. Silakan teman-teman buat SPO penanganan kegagalan listrik dan air. Ini juga teman-teman bisa buat SPO seperti ini. Nanti dari HIRA tentu akan ada rekomendasi pelaksanaan pencegahan. Dari SPO maka akan ada form pemantauannya gitu.
Lalu di sini juga teman-teman bisa membuat apa lagi nih untuk penanganan risiko tersebut. Nah, kayaknya 2 ini cukup sih. Oke. Melengkapi fasilitas juga bisa ya. Pendukung. Mungkin kalau untuk listrik itu bisa pakai UPS ya kan. Jadi tidak langsung mati, ya ada listrik. Kalau air bisa bikin tangki tambahan gitu. Nah, ini lebih ke implementasinya sih gitu. Yang pasti dari HIRA maka akan muncul SPO-nya dan akan muncul dari fasilitas pendukung gitu. Jadi silakan teman-teman lakukan identifikasi areanya dulu. Jadi kalau sudah ada areanya sudah jelas, lalu lakukan penanganan jika kegagalan listrik dan air itu seperti apa gitu. Ini juga akan berkaitan dengan sumber air dan listrik cadangan. Oke, nah ini juga bisa berkaitan. Biasanya untuk area-area kritikal itu untuk genset sudah di setting ya. Jadi ketika mati listrik dalam 1 menit itu maksimal akan di backup oleh genset. Nah, untuk genset agar bisa beroperasi dengan maksimal, biasanya dia akan mengcover area-area kritikal dulu gitu. Biasanya seperti itu. Oke, lanjut. Di sini akan diwawancara komite mutu dan bagian umum ya, karena ini berkaitan dengan manajemen risiko, jadi kaitannya dengan mutu. Lalu yang terakhir, rumah sakit mempunyai sumber listrik dan air bersih cadangan dalam keadaan darurat emergensi. Nah, ini pasti ya, rumah sakit pasti punya genset dan juga punya sumber air cadangan. Nah, untuk genset ya pastikan teman-teman lengkapi persyaratan atau perizinannya ya oleh sejenis. Itu ada SLO, terus juga ada izin izin K3 ya, tuh riksa ujinya, lalu ada sertifikat operatornya, ruangannya bersih gitu. Terus juga di genset tersedia APD-nya, lalu juga tersedia SPO gensetnya gitu, penggunaan. Juga ada kartu pemeriksaan gensetnya, itu pastikan di situ tersedia. Oke. Kita lanjut ke 8.2.1. Rumah sakit melakukan uji coba sumber atau uji beban sumber listrik sumber air alternatif. Oke. Nah, di sini dijelaskan ya secara rinci kalau uji coba tersebut sekurang-kurangnya dilaksanakan 6 bulan sekali. Jadi untuk uji coba listrik ataupun air itu bisa dilaksanakan listrik dulu coba ya. Listrik itu uji cobanya bisa dilaksanakan listrik alternatif ya, maksudnya alternatif bisa dilaksanakan dengan 2 tahap itu. Dengan beban, dengan genset ya, dengan beban dan tanpa beban. Oke. Jadi untuk dengan beban berarti listrik rumah sakit benar-benar kita matikan, otomatis genset akan mengcovernya. Itu yang namanya dengan beban. Kalau tanpa beban ya kita hanya menyalakan gensetnya saja gitu. Bedanya itu di sana. Nah, sebaiknya karena ini dibuatnya itu adalah sekurang-kurangnya 6 bulan ya, teman-teman bisa membuat uji cobanya ini semester 1 dengan beban, semester 2 atau tanpa beban. Atau kalau teman-teman memang ingin ideal, maka lakukan secara bersamaan. Semester 1 dengan beban dan tanpa beban, semester 2 dengan beban dan tanpa beban gitu. Nah, nanti dari hasil uji coba ini pastikan dokumentasi, buat laporannya. Laporan itu adalah mengenai evaluasi pengujian listrik alternatifnya gitu. Apakah berhasil dengan maksimal, apakah ada kendala gitu, apakah ada kendala saat transfer ya, ketika dari genset ke listrik, dari listrik ke genset, dari genset ke listrik. Nah, itu apakah ada perbedaan atau apakah ada kendala. Nah, itu dimasukkan semua di dalam dokumen laporan uji coba. Lalu yang kedua, uji coba sumber air bersih cadangan. Jadi kalau rumah sakit itu biasanya kan punya sumber air utama dan alternatif ya. Nah, ini nggak tahu sih, setiap rumah sakit berbeda. Ada air alternatifnya itu bisa dari sumur. Kalau untuk di Jabodetabek sendiri kan sudah ada regulasi ya.
Kalau sumber air utama rumah sakit itu tidak boleh air sumur, jadi wajib air PDAM untuk sumber utamanya. Lalu untuk sumber alternatifnya itu bisa dua, yaitu air sumur atau juga menggunakan air bekas penampungan air hujan, itu juga bisa. Atau juga bukan maksudnya itu juga bisa sih kalau pengolahannya bagus ya, pengolahan air bersihnya bagus itu bisa. Atau yang kedua itu dengan memakai vendor gitu, jadi vendor pihak ketiga. Jadi bisa bentuknya itu adalah air sumur atau air PDAM atau vendor pengantar air. Oke. Ya kan ada alternatif ini ya. Ini lalu bagaimana cara pengujiannya? Pengujiannya itu ya gampang. Silakan teman-teman matikan pompa ya. Paling gampang sih gitu, matikan pompa utama. Pastikan sumber air alternatif ini mengcover itu semua gitu. Misal kayak kapasitas air sumurnya pastikan sudah memenuhi seluruh kebutuhan air di rumah sakit. Misalnya satu bed itu 500 liter, ya kalikan jumlah bed yang ada gitu. Pastikan air sumur sesuai, air PDAM sesuai. Jikapun dua ini tidak cukup, silakan pakai cara terakhir, yaitu memakai kerjasama atau MOU atau PKS dengan vendor pengantar air. Itu juga bisa gitu. Dan di MOU-nya itu pastikan kita butuh kapasitasnya itu dijelaskan, misalnya berapa ribu volume air gitu, berapa tangki. Nah itu juga teman-teman harus punya PKS-nya atau buat MOU-nya, minimal MOU lah gitu. Kalau memang kita butuh air, sumber air utama dan alternatif di rumah sakit kita mati, kita punya vendor. Dan untuk uji cobanya ini gampang sih. Jadi anggap aja sumber air di utama dan alternatif mati, lalu kita kontak vendornya, vendor dari dikontak sampai datang ke rumah sakit itu berapa lama, itu pastikan itu sih yang harus diuji coba gitu. Misalnya adalah 15 menit atau 30 menit. Nah, dalam 30 menit itu pastikan gitu sumber air alternatif itu bisa mengcover selama 30 menit gitu. Makanya untuk pemilihan vendor biasanya sih rumah sakit tidak mau memilih vendor yang jauh ya, pasti minimal terjangkau lah, maksimal itu setengah jam gitu jarak pengantaran airnya. Oke. Nah, untuk pelaksanaannya sendiri silakan buat laporannya. Jadi kalau teman-teman membuat uji coba, pastikan ada UMAN lebih bagus ya undangannya. Materinya sih dibuat sederhana aja seperti skenarionya. Lalu absensi yang hadir, lalu juga notulen. Nah, dari UMAN ini tentu saja nanti bisa dibuat juga laporan pelaksanaan gitu. Jadi nanti akan lebih jelas. Oke, yang kedua 8.2.1.2 bukti dokumentasi. Nah, ini kalau teman-teman sudah melengkapi, ini sudah dilaksanakan, sudah didokumentasikan yang tadi UMAN tadi ya. Ada undangan, absensi, materi, terus juga notulen, gambar atau video, itu akan jauh lebih baik lagi. Nah, nanti dari notulen tersebut silakan dibuat hasil gitu, berita acara hasil uji cobanya gitu. Apakah layak fungsi, ataukah butuh perbaikan, ataukah tidak layak sama sekali gitu. Itu aja sih sebenarnya. Jadi ini sebenarnya satu dokumen. Kalau teman-teman sudah membuat UMAN gitu, nah ini poin 1, 2, 3 itu sudah bisa lengkap gitu, sudah bisa dapat poin 10 gitu. Karena memang di UMAN itu plus laporan pelaksanaan pasti memuat ketiga instrumen penilaian ini gitu. Lalu yang terakhir itu adalah rumah sakit mempunyai tempat jumlah bahan bakar. Nah, ini juga penting ya. Jadi kan kalau genset itu kan punya bahan bakar yaitu solar. Nah, ketika poin ini surveyor akan menanyakan logbook penggunaan bahan bakar gitu. Jadi logbooknya, jadi berapa yang kita order, kapan kita order, stoknya berapa, penggunaannya kemana aja gitu. Seperti logbook biasa aja.
Jadi teman-teman silahkan buat logbook untuk menjawab poin 4 ini. Jadi jelas nih selama 1 bulan berapa jumlah solar yang kita butuhkan gitu. Nah, dari logbook ini teman-teman bisa membuat SPO-nya gitu. SPO atau prosedur pengadaan genset, pengadaan bahan bakar genset itu bisa di situ. Oke, untuk 8.2 sepertinya cukup ya. Nah, ini untuk 8.3 cukup panjang karena juga pembahasan beda. Mungkin dari saya sekian. Kita lanjut lagi di video berikutnya untuk 8.3 ya, karena memang untuk poin MMK 8 terkait utilitas ini banyak sekali poinnya gitu. Jadi kita potong-potong aja agar lebih tidak bosan ya, dan bisa lebih rinci. Oke, mungkin dari saya sekian. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.